boleh bangga di saat kita sudah bisa membedakan mana wants, mana need. Disitulah kita boleh bangga karena kita bisa menjadi andalan, ya kan? Tapi bagaimana cara membedakan wants dan needs? Kita lanjutin obrolan kita. Tentunya masih di Gaya Hidup Masa Depan. Cicil masa depan mapan dari sekarang. Jadi pertanyaan Ibu Jukas belum terjawab tuh, proteksi sama investasi mana yang harus didahulukan. Iya, ini bingung juga ya, makanya Pak Irsan langsung jawab deh Pak. Ya tadi pertanyaan Bu Juves adalah mana yang harus didahulukan antara proteksi dan investasi. Kayaknya kita ngerasa dua-duanya penting kan Iya, Pak? dua-duanya penting. Kita bisa melihat juga dari sisi yang seperti tadi saya gambarkan. Jangan sampai kalau orang tidak memiliki proteksi, apa yang kita investasikan habis untuk membiayai kalau pada saat itu dibutuhkan. Misalnya rumah sakit tadi. Pada saat tertentu dibutuhkan, kita biaya rumah sakit dari investasi kita. Kita nggak perlu itu sebetulnya. Kita bisa menangani hal seperti itu dengan adanya proteksi. Tapi sekarang dunia asuransi berkembang, ada produk yang menyediakan dua-duanya dalam satu paket. Jadi biasa disebut bundle produk, misalnya unit link. Dia punya proteksi dan juga di dalam produk itu ada investasinya. Jadi untuk menjawab kebutuhan seperti yang tadi Bu Juve sampaikan lah, maka produk-produk yang inovatif seperti ini terus keluar atau ada di dunia asuransi. Oke, cukup jelas ya Bu Juves ya. Itu, boleh nanya lagi nggak sih Pak? Boleh. Banyak penasaran nih. Bebas. Nggak apa-apa Bapak baru ya. Jangan ditahan-tahan. Justru biar kita semakin tahu nih, ini mana yang wants, mana yang needs nih. Jadi ada batasan toleransi atau semacam platform nggak sih di mana kalau kita misalnya gajinya sekian, ya berarti keinginannya harus sekian. Kalau gaji sekian boleh deh keinginannya sekian. Itu jadi, ada nggak sih toleransinya Pak? Penyesuaian gitu maksudnya? Betul. Kalau disesuaikan harus, tapi yang dikatakan apakah ada batasan minimal atau ada rasio tertentu harusnya enggak. Yang penting kita kelola dengan benar. Yang boleh kita pikirkan juga adalah atau wajib kita pikirkan adalah yang tadi, proteksi harus ada, investasi harus ada. Di luar dari itu juga butuh yang namanya dana darurat. Karena yang tadi jangan sampai kalau terjadi sesuatu, saya selalu ambil contoh rumah sakit. Masuk rumah sakit kita ngambil dari pos yang lain. Harusnya dana darurat ada untuk itu. Nah, di luar dari itu kalau masih ada uang yang tersisa, inilah yang boleh kita berikan misalnya reward buat diri saya. Karena kerja udah bagus, dapat reward dari perusahaan, masa sih saya nggak beli sesuatu yang saya inginkan, misalnya handphone, gadget baru, atau kalau Angie mungkin tas yang mahal itu, ya, yang sering dikejar itu kan. Nah, boleh-boleh aja selama itu ada perencanaannya. Tapi ini kita juga ngerti banget nih penonton yang di studio, kalau misalnya mau bertanya dari wajah-wajahnya kayaknya menyimpan rasa penasaran. Silakan. Silakan. Yang mana? Oke Bu. Dengan siapa? Saya dengan Shirley Siagian. Saya mau nanya sedikit, sebenarnya investasi dan proteksi seperti apa sih kira-kira yang dibutuhkan atau memadai untuk kalangan seperti kita-kita ini? Terima kasih. Terima kasih Ibu. Oke. Kalau Ibu, saya garis bawahi dulu kata-kata kita-kita ini ya. Jadi mesti dilihat karena segmennya bermacam-macam nih usia ya. Kalau untuk anak muda biasanya mereka titik berat di investasi. Belum terlalu banyak memikirkan proteksi. Padahal kalau ditanya apakah perlu. Ya. Nah, kalau orang yang sudah lebih mature, biasanya sudah mulai memikirkan mengenai pendidikan anak dan sebagainya. Itu harus ada proteksinya. Kalau investasi kita bisa lihat, kalau orang ini punya resiko atau risk profil risikonya agresif, dia maunya, pokoknya saya mau yang returnnya tinggi. Dia nyimpannya di saham loh. Benar. Iya kan? Tapi resikonya juga tinggi. Bisa saham kan bisa tiba-tiba jeblok. Bisa Returnnya tiba-tiba tinggi, bisa juga terjun bebas kan. Nah, saham itu prinsipnya adalah harus jangka panjang. Jangan masukin uang ke saham, ngarepinnya bulan depan udah tinggi. Nggak bisa. Ya, jadi hal-hal seperti ini diukur. Bagaimana risk profile atau profil risiko dari seseorang terhadap investasi. Ada orang Indonesia umumnya, ya bukan ada ya, umumnya orang Indonesia itu lebih suka nyimpan uang di instrumen yang aman. Ini sebenarnya pada dasarnya kita udah cukup paham dan cukup mengerti. Nah, yang problem selanjutnya adalah yang sulit nih Pak, komitmennya Pak. Iya, Di saat kita itu sudah yang punya perencanaan keuangan ya yang harus dilakukan selama ini. Ini gimana caranya Pak? Tips supaya kita tuh bisa tetap konsekuen, komit gitu dengan apa yang sudah kita planning gitu loh. Dan apa yang kita jalani ini tidak terasa menjadi beban. Kan kayaknya aduh harus banget ya saya tuh tiap bulan ngasih premi investasi gitu kan ya. Itu kan kadang-kadang yang kok kayaknya beban gitu Pak. Ya, komitmen hal yang paling mendasar. Tapi untuk bisa sampai ke komitmen kita harus sadar dulu
Saya harus sadar bahwa tahu ini perbedaan antara kebutuhan dengan keinginan. Kalau saya sudah sadar, saya harus punya komitmen itu. Nah, pada saat komitmen itu kita tanamkan ke diri kita, harus disiplin itu jalan. Karena kalau nggak jalan, ya nggak ada gunanya. Itu sama aja dengan tahu, tapi kita nggak ngelakuin. Jadi yang paling penting, sadar dulu bahwa ini butuh atau ini hanya keinginan. Itu yang paling penting. Jadi mana yang real, mana yang semu. Iya, betul. Itu penting Ya tuh. kan? Oke, jadi dari obrolan kita hari ini sebenarnya ada beberapa hal yang bisa disimpulkan nih pemirsa. Yang pasti sih yang pertama kita harus benar-benar lebih cerdas lagi, lebih pintar lagi untuk membedakan mana wants, mana needs. Karena berapapun gaji kita sebenarnya bisa kok memenuhi semua kebutuhan. Asal disesuaikan juga nih kebutuhannya seperti apa. Salah satu tips and triknya adalah wants and needs tadi ya Pak? Iya, harus dibedakan. Nah itu yang pertama. Yang kedua sebenarnya kalau punya keinginan tinggi ya sah-sah aja. Boleh-boleh aja ya, Pak ya. Tapi itu dia, kalau misalnya emang butuhnya uangnya banyak ya persiapannya juga harus dari jauh-jauh hari gitu ya Pak ya. Dan yang paling penting adalah untuk investasi nih, karena dengan kita rajin berinvestasi kita bisa merencanakan masa depannya, udah gitu tujuan-tujuan finansial kita bisa terpenuhi. Dan yang paling penting adalah kalau ada resiko terjadi sama diri kita, kita harus punya proteksi. Satu juga, itu semua jangan ditunda. Itu dia. Kenapa mesti nunggu coba? Kenapa nunggu kalau misalnya bisa dimulai dari sekarang? Betul ya. Kita mau ngucapin terima kasih nih Pak Irsad yang sekali lagi membuat kita lebih melek urusan financial ini ya. Jadi benar-benar kita lebih semakin paham dan sudah siap untuk mempraktekannya. Kinos, terima kasih banget atas kehadirannya. Kinos yang terima kasih dan banyak pelajaran penting banget nih. Iya, tapi nanti pokoknya kita tunggu gimana prakteknya di rumah bersama istri ya. Oke, bukan merek tas lagi kan? Benar-benar ya. Cuma Kinos, di rumah juga nih. Pemirsa juga dong. Kalau mungkin pemirsa juga mau sharing nih pengalamannya dalam hal bagaimana caranya membedakan wants dan need dan bagaimana caranya melakukan mempraktekkan financial literacy yang sudah diberikan selama ini, atau mungkin punya pertanyaan boleh juga ya di-share aja langsung melalui email kita di ghmd@metrotvnews.com. Betul. Atau kalau misalnya Anda mau bertanya atau cerita lewat video, boleh juga videonya nanti Anda upload ke Facebook kita, Facebook My Life Manulife, atau kirim linknya lewat Twitter kita di @manulife_id dengan menggunakan hashtag GHMD. Gampang ya. Terima kasih pemirsa, Anda sudah menyaksikan kita. Kita berharap sih apa yang sudah kita sampaikan selama setengah jam tadi benar-benar bisa langsung Anda praktekkan. Anda mulai nih dari yang apa yang tadi sudah disampaikan Pak Irsan, mulai perencanaan keuangannya dulu, tujuannya apa, lalu perencanaannya seperti apa ya. Betul, kalau bisa dimulai dari sekarang, kenapa nunggu? Kita ketemu lagi minggu depan tentunya di Gaya Hidup Masa Depan. Cicil masa depan mapan dari sekarang. Dipersembahkan oleh